teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, berbahagia selalu walaupun lagi banyak masalah ya. Guys, kali ini ada request dari Instagram. Mas, tolong dong lihatin siapa sih yang merasa bersalah. Apakah dia akan kembali kepadaku? Oke, akan kita bacain. Teman-teman yang mau request juga silakan, boleh follow Instagramnya Mas Do di @masdooracle. Yang nggak mau follow buat nggak apa-apa juga, boleh dari komentar di bawah ya. Terima kasih banget yang udah support. Kita udah sampai 28.000 sub ya. Thank you banget ya guys ya. Oke, kita akan liatin ya. Siapa yang saat ini merasa bersalah ya. Dan apakah dia ingin kembali kepadamu atau tidak gitu loh ya. Ayo kita lihat. Aduh, langsung keluar The Devil dong. Ya, kita lihat ya. Yang merasa bersalah ya. Apakah dia ingin kembali gitu. Oke, ini kita rapiin dulu sebentar ya. Udah ya. Guys, ini udah mulai kelihatan banget ya ceritanya ya. Di sini kamu ingin melihat apakah dia merasa bersalah. Ini bisa untuk mantan, bisa untuk yang selingkuh, bisa untuk pasangan, bisa untuk siapa saja. Ya, ini bisa vice versa, bisa bolak-balik dan bisa banju mundur. Nah, yang pertama di sini langsung keluar The Devil, ya. Kalian tahu sendiri lah The Devil apa artinya ya kan? Kalau buat belum tahu kita ulang lagi nih. The Devil itu artinya teman-teman salah melempatkan loyalitas, oke? Komitmennya salah, itu The Devil. The Devil identik juga dengan dia itu mau karena ada sesuatu, ada embel-embel. Contoh, dia mau mendekat ke kamu ya karena dia ingin seks saja. Atau dia mendekat ke kamu karena apa? Karena uang saja. Itu The Devil. Ya. Ini aneh banget. The Devil itu biasanya dia itu berubah drastis. Yang dulunya kamu biasa aja, nggak ada uang, dia nggak mau dekat. Tiba-tiba saat kamu udah punya uang, dia mulai, wah kamu apa kabar? Aku rindu gini. Itu mulai itu. Ada embel-embel. Nah, jadi kalau kita lihat eh apakah dia merasa bersalah? Di sini dia nggak merasa bersalah, ya. Tetapi, ya, dia akan mendekat ke kamu dengan mengatakan, aduh, aku minta maaf, aku selingkuhin kamu, katanya. Aduh, aku minta maaf, aku bohongin kamu, ya. Dia akan nangis-nangis layaknya kayak ya dia yang bersalah gitu. Tapi sebenarnya guys dia itu ada tujuan lagi ya. Bisa jadi karena dia udah nggak dapet sama yang selingkuhannya, makanya dia pengen balik sama kamu ya. Ya, jadi di sini dia akan berpura-pura saja, dia akan nangis-nangis, akan kayak gini, dia akan memainkan air mata buayanya, ya. Jadi kalau dibilang apa dia merasa bersalah, secara tidak langsung mungkin kelihatan di depan dia bilang merasa bersalah, tapi sebenarnya ya ada sesuatu nih, ada the devil di sini. Nih, dia akan membawa-bawa nama atas nama cinta. Aku cinta banget sama kamu. Aku nyesel udah selingkuh. Aku nyesel gini-gini. Ya, aku nyesel ninggalin anak. Aku nyesel gini-gini. Pokoknya teman-teman dia akan mengatasnamakan anak, cinta, segala macem deh. Keluarga, ini. Ya, kemarin itu aku lagi gini-gini. Aku lagi banyak masalah. Makanya aku ya hilaf ya. Dia akan membawa-bawa itu. Kenapa itu tadi? Ada dua. Antara seks tadi dia nggak dapat sama pasangannya yang baru atau uang. Dia lihat kamu kan, ah ini dia. Dia akan bilang, aku mohon maaf banget. Ya, jadi kalau kita lihat sekilas, kalau kita termakan rayuan dia, kita akan merasa, oh dia udah berubah nih. No, belum guys. Nih, masih ada the devil. Dia belum berubah. Dia masih seperti yang dulu. Kalaupun kamu termakan rayuannya, kadang ada seseorang itu lemah dengan air mata. Ada seseorang yang lemah dengan, ya itu tadi, ya menangis gitu. Nah, ini tadi dia memainkan hal itu. Dia memainkan poin itu. Ya, dia akan bawa keluarga, akan bawa anak, bawa ini segala macam nih, dan dia akan usaha terus. The Chariot, dia akan makin gigi nih. Ini bisa jadi kamu mungkin baru dapat warisan atau dapat apa gitu, atau kerja baru sehingga dia pengen balik gitu ya. Atau kamu yang makin glowing gitu, di sini dia menyesal ya kan, menyesal kenapa nggak dari dulu kamu kayak gini gitu. Maka itu dia akan berpura-pura. Jadi kalau kita lihat apakah dia merasa bersalah, no ya, dia belum berubah. Tapi di depan kamu dia akan bilang udah berubah. Nah, beda ya. Orang yang udah berubah sama yang pura-pura berubah itu berbeda banget. Nah, dia akan membawa-bawa segala macam ya. Atas nama cinta lah, atas nama keluarga lah. Yang udah punya anak, atas nama anak lah gitu. Dan dia gigih banget. Akan ulang-ulang terus sampai kamu termakan rayuannya. Ada demun juga. Nih, hati-hati demun.
niatnya dia emang demun, guys. Apa demun itu? Dia mengintai, ya kan? Demun itu pura-pura baik di depan, dari belakang dan nusuk. Nih, demun dia. Jadi di sini dia memang the devil sama demun nih, dua ini. Jadi teman-teman, dia akan mendekat lagi ke kamu, entah dia udah pernah selingkuh, dia akan bilang aku udah berubah gini-gini. Entah dia nggak ada uang lagi, baru balik. Entah dia nggak dapat lagi sama yang itu, makanya balik, ya kan? Jadi kalau kamu yang termakan nih, kalau bilang, oh dia emang udah berubah gini-gini, kamu akan menjadi demun. Diam-diam suatu saat akan terjadi lagi kayak kemarin. Kisahnya masih sama seperti yang dulu, ya. Dia kalau udah nggak dapat, the devil tuh gitu, guys. Udah nggak ada lagi yang bisa didapatkan, dia akan pergi, ya. Maka itu dia menjadi the devil di sini. Ya jahat, ya ada embel-embel. Ya contoh lah, orang cinta karena uang. Ya kalau nggak ada uang lagi dia pergi. Cinta karena seks, kalau nggak ada lagi dia pergi. Ya ini sama. Dia mendekat lagi tuh tadi, demun. Jadi setiap hari itu kamu merasa was-was. Apakah dia akan ninggalin aku lagi nggak ya? Apakah dia gini-gini nggak ya? Baik teman-teman, lanjut ya. Sorry tadi Mas Do ke belakang sebentar. Ini kita lanjut ya. Ini akan ada demun. Demun itu apa? Pengintaian. Kamu akan merasa terbayang-bayangi. Kamu akan merasa nanti kalau kamu kembali ya, kalau kamu andai kata memilih kembali sama dia, di sini dia kan hanya berpura-pura saja, ya. Kalau andai kata kamu termakan rayuannya dia dan kamu percaya dia udah berubah gitu dan kamu kembali sama dia, kamu, kehidupan kamu sehari-harinya itu akan merasa selalu kayak diawasi, kayak dibatas-batasi. Bahkan mungkin udah ada yang terjadi. Gini nggak boleh, sana nggak boleh. Ya kalau gini, harus gini, ya. Harus lah gini, harus kayak gini. Jadi kamu kayak merasa, ini nih beneran cinta nggak sih atau gimana gitu ya. Jadi kayak ada merasa itu ada yang berbeda. Nah, berikutnya juga ada tripentacle. Di sini dia kayak bermuka banyak, ya. Kenapa? Dia teman-teman belum berubah kan? Jadi saat depan kamu dia kayak gini kelakuannya. Nanti saat sama orang lain gini lagi. Nanti sama orang lain gini lagi. Kenapa? Karena dia belum konsisten. Dia hanya berpura-pura. Jadi dia akan berpura baik di depan orang, ya. Saat dengan musuhmu dia akan, wah, dia jahat banget ini gini. Tahu-tahu di belakang dia juga berteman sama ini gini-gini, ya. Jadi di sini dia kayak ada muka banyak gitu loh. Bermuka banyak atau banyak menggali informasi juga bisa kalau Three of Pentacle ini, ya. Jadi dia akan segala penjuru, dia akan mencoba segala cara teman-teman untuk membuat kamu itu terbuai, ya. Jadi akan banyak banget triknya ya, akan banyak banget caranya agar apa? Agar kamu mau kembali sama dia. Dia akan menjalankan berbagai cara, ya. Jadi hati-hati jangan sampai kamu tertipu. Jadi kalau kita tanya, apakah dia berubah? Apakah dia menyesal gitu dan mau kembali gitu? Di sini dia belum berubah, teman-teman, belum menyesal gitu. Memang dia akan mendekat kembali, benar. Akan mendekat kembali tapi dia belum berubah, ya. Kenapa? Dia ada target. Dia ada hal yang diinginkan tuh tadi, the devil. Kalau dibilang dia udah menyesal atau berubah, belum. Tapi kalau dibilang mendekat kembali, benar. Dia akan mendekat kembali ke kamu untuk tadi ada tujuan, ya, entah uang, entah seks, entah apapun itu. Jadi hati-hati banget. Nah, di sini juga ada Ace of Sword. Andai kata kalau kamu memilih dia nih, andai kata ya, bukan saya bilang kamu harus sama dia. Banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu Ace of Sword tuh, yang tak diinginkan kejadian, ya. Kamu akan dilarang, kamu akan gini, nanti uang kamu diambil. Yang kayak kemarin lah, kisah yang lama akan kembali terjadi kembali, ya. Jadi di sini teman-teman emang kembali ke kamu. Terkadang itu tadi, terkadang kita lemah dengan datang seseorang, kita lemah dengan cerita sedih dia. Jadi di sini kita harus kuat, ya. Belum tentu yang dia bilang itu benar. Nih, kalau kamu nggak memilih dia, temperance kamu akan seimbang. Dan kalau kamu memilih kembali sama dia, keseimbangan kamu perlahan-lahan, dia nggak langsung, guys, perlahan-lahan akan terusik ya, dan akan tidak seimbang lagi. Ya kan kayak dulu lagi, kisah yang lama akan terjadi lagi gitu, ya. Jadi udah kelihatan banget ya kisahnya ya, teman-teman ya. Oke deh, sampai sini aja kita baca. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri, akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys.